Halo, selamat berjumpa kembali di tahun ajaran baru ya, di semester genap. Oke, di materi ini kita akan kembali membahas tentang senyawa organik yang sudah pernah kita pelajari waktu di kelas 10. Masih ingat kan? Alkana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti mengenal minuman yang mengandung alkohol dan pengawet mayat atau yang sering disebut dengan formalin. Pernah kan? Kenal kan? Minuman beralkohol, formalin itu pasti kenal. Nah, alkohol dan formalin ini sama-sama mengandung unsur C, H, dan O. Nah, perbedaan kedua zat ini hanya terletak pada gugus fungsinya, sehingga diletakkan dalam golongan yang berbeda. Nah, maka pada materi ini ya, nanti kita akan membahas gugus fungsi. Tahukah kalian apa itu gugus fungsi? Mengapa gugus fungsi sangat berperan menentukan sifat senyawa? Oke, pada bab ini mari kita bahas tentang gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat-sifat suatu senyawa. Itulah gugus fungsi. Atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang dapat menentukan rumus struktur dan sifat-sifat suatu senyawa. Jadi ketika suatu reaksi itu ketika suatu senyawa bereaksi, maka gugus fungsi inilah yang merupakan bagian yang paling reaktif. Ingat ya, ketika senyawa bereaksi, gugus fungsi inilah yang merupakan bagian yang paling reaktif. Ya, maka berdasarkan gugus fungsinya, senyawa hidrokarbon itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok senyawa. Itu yang sudah pernah kita pelajari ya, alkena, alkuna. Itu yang sudah pernah kita bahas di kelas 11. Kemudian di kelas 12 ini nanti kita akan membahas alkil halida, alkil amina, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Itu yang akan kita bahas nanti. Oke, maka sebelum masuk kita ke gugus fungsi yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini, kita akan ulang sedikit mengenai alkena dan alkuna. Apa itu alkena kemarin? Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki sebuah ikatan rangkap 2. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, CH3, CH2, ini CH ya, CH2, berarti ini berakhiran ena. Kemudian beda dengan alkuna. Kalau dia una, berarti dia memiliki sebuah ikatan rangkap 3. Jadi kalau dia ikatan rangkap 3, CH3, C, CH. Berarti kalau dia ikatan rangkap 3, berarti ini berakhiran ena, una. Maka ini namanya, penumerannya dari kanan ya, 1, 2, 3. Berarti ini namanya 1 propena. Berarti enanya itu di nomor 1. Sedangkan ini nomor 1 ke nomor 2, nomor 3. Berarti ini 1 propuna. Jadi ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ini adalah merupakan ciri khas atau yang disebut gugus fungsi dari alkena dan alkuna. Demikianlah yang akan kita bahas
berikutnya di kelas 12 ini. Mari kita masuki tabel. Ibu akan buatkan tabel secara serentak semua, mulai dari alkil halida, alkil amina, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Kita buat tabelnya supaya lebih mudah nanti dihafal. Karena ini harus dihafal. Kalau nggak dihafal nanti gugus fungsinya, pasti kalian tidak akan bisa mengerjakan soal. Jadi ibu tegaskan harus dihafal nanti gugus fungsinya. Jumlahnya hanya 8 nanti. Ya 8, jadi harus dihafal ya. Oke, mari kita masuk ke tabel berikut. Oke, ini dia tabel mengenai gugus fungsi yang akan kita isi. Ya, jadi ini adalah gugus fungsi dari senyawa organik. Yang pertama, nomor 1 itu gugus fungsinya seperti ini. X. Apa itu X? X itu adalah halida. Tahun surga kan yang berada pada golongan 7, yaitu F, Cl, Br, dan I. Itu dia X. Rumus struktur senyawanya ini dia kan, ini tadi garis dia X. Berarti rumus struktur senyawanya X ini kita hubungkan dengan gugus alkil R. X. R ini adalah gugus alkil ya. R sama dengan gugus alkil. Itu rumusnya CnH2n tambah 1. Jadi metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan seterusnya. Itu dia R. Kemudian rumus molekulnya ya, kita ambil contoh satu. Kalau misalnya R-nya kita buat CH3, kemudian kita kita buat dengan F. Maka apa? Bagaimana rumus molekulnya ini? C-nya 1 hanya C-nya 1 berarti Cn ya. Cn, kalau N-nya 1 berarti hanya 2N tambah 1 F. Berarti F itu tadi X. Salah satu aja ibu kasih tahu ya. Berarti ini rumus molekulnya Cn H2n tambah 1 X. X ini tadi F, Cl, Br, I. Kemudian ada yang disebut dengan nama golongan. Berarti pemberian nama gugus fungsi dari senyawa organik ini ada 2. Ada nama trivial atau nama sehari-hari atau nama yang paling umum. Kemudian ada nama berdasarkan IUPAC secara internasional, International United of Pure Applied Chemistry, secara internasional ya. Kalau trivial itu golongan, sedangkan IUPAC itu turunan. Maka nama golongannya nanti itu alkil halida. Buat ya, kita bagi dulu ya. Alkil halida itu nama trivialnya. Sedangkan nama IUPAC-nya itu adalah haloalkana. Ya, ini alkil berarti alkil. Kalau dia CH3 berarti metil ya, metil. Halida, halida itu halogen yang berakhiran ida. Berarti fluorida, klorida, bromida, iodida. Berarti ini namanya metil fluorida. Berakhiran ida karena dia ida. Kemudian nama IUPAC-nya, nama internasionalnya haloalkana. Berarti halo ya. Berarti halogen yang berakhiran O.
Maka ini namanya, kalau dia iupak kita buat gini ya. Berarti ini fluoro ya, halo fluoro, tapi ini alkana. Berana. Berarti kalau C-nya 1 dia metana. Bukan lagi metil. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di tata nama. Oke. Kemudian yang kedua, kita masuk ke gugus fungsi yang kedua, yaitu ini garis, ini NH2. Berarti nanti NH2 kita hubungkan dengan gugus alkil. NH2. Apa rumus molekul daripada alkil amina? Ada yang tahu? Ya. CnH2n tambah, buat ya, ada yang tahu? CnH2n tambah 2NH2 itu ya. CnH2n kita beri tetap 1 ya, tambah 1 ya, tambah 1. Maka namanya adalah sama dengan yang di atas, ini alkil amina, sedangkan ini namanya amino alkana. Oke, yang ketiga. Yang ketiga yaitu dengan OH. Berarti alkil ya, metil etil propil dengan OH. Maka rumus molekulnya, ada yang tahu rumus molekulnya? Kalau misalnya R-nya CH3 OH. Berarti kalau CN-nya hanya 2 ya, 2N ya. O. CN H2N ini 1, ini 4 ya, berarti tambah 2 ya. Tambah 2O. Maka rumus molekulnya CN H2N tambah 2O. Oh, itu besar ya. Maka namanya apa? Nama trivialnya itu alkohol. Sedangkan nama iupaknya ini alkohol ya. Ini alkanol berakhiran ol. Kemudian apa gugus fungsi yang keempat? Ada yang tahu gugus fungsi yang keempat? Ada garis, ada O, ada garis. Kedua garis ini kita hubungkan dengan gugus alkil. Maka dia bisa kita tuliskan rumus strukturnya R, O, R aksen. Ini bisa sama rumusnya, bisa berbeda. Bisa sama-sama metil, bisa 1 etil, 1 metil, dan seterusnya. Maka apa rumus molekul daripada ini? Rumus molekulnya adalah CN H2N tambah 2O. CN H2N tambah 2O. Apa namanya? Nama trivialnya itu eter. Eter. Sedangkan nama iupaknya alkoksi alkana. Ini semua berdasarkan alkana ya. Berarti alkana, ananya ganti dengan oksi.
Kalau metana menjadi metoksi, etana menjadi toksi, itu nanti ini ya. Ini alkananya. Kenapa ada dua nama ini? Karena ada dua di sini gugus alkilnya. Ada dua gugus alkilnya. Maka nama kedua gugus alkil ini nanti satu berakhiran oksi, satu berakhiran ana. Di tata nama nanti kita bahas. Yang kelima, apa gugus fungsi yang kelima? Ya, C O H. Berarti ini gugus fungsi ini kita hubungkan dengan alkil, berarti menjadi R C O H. Ya, itu apa rumus molekulnya? Itu CN H2N O. Ya. Apa nama trivialnya? Nama trivialnya adalah aldehid. Ditulis aldehide ya. Aldehid. Kemudian nama yupaknya itu alkanal. Jadi ini sama nanti. Metana menjadi metanal, etana, etanal. Itu nama sesuai dengan jumlah atom C. Kemudian gugus fungsi yang berikut. Bagaimana gugus fungsi yang berikut? C O ya. Ini H ini kita ganti menjadi gugus alkil. Ya, H ini kita ganti, di sini ada garis ya. Ini kita ganti menjadi ini sini ya, ini aja. Nanti H ini diganti menjadi alkil. Sini baru ada dia. Jadi hubungkan dengan alkil R C O ini sama, baru di sini dengan R aksen. Jadi gugus fungsinya C O O. Itu saja gugus fungsinya. Ini C O O H. Ini O, ini OH, ini N2, ini X. Oke, apa rumus molekul dari rumus senyawa tersebut? Rumus molekulnya adalah CN H2NO. Apa nama trivialnya? Itu adalah keton. Kemudian apa nama yupaknya? Alkanon. Alkanon. Alka. Nah ganti menjadi non. Nanti metana, metanon, etana, etanon, propana, propanon. Nanti berakhiran non dia. Yang ketujuh. Apa gugus fungsinya? C O di sini OH. Ini berarti garis hanya di kiri. Situ kita hubungkan dengan alkil R C O O O H. Berarti R ini kita ganti dengan OH kembali. Apa rumus molekulnya? Ini rumus molekulnya CN H2N O-nya 2. Jelas O-nya 2, ya kan? Apa nama trivialnya? Asam karboksilat. Asam karboksilat. Apa nama yupaknya? Itu asam alkanoat ya. Nanti metanoat, etanoat, propanoat dan seterusnya. Yang terakhir itu H ini kita ganti lagi menjadi R. Dan ke-8 ya. Berarti garis C O di sini O, di sini garis. Ya. Ini garis, ini garis. Kita hubungkan lagi dengan
alkil. Sini ada garisnya, berarti R C O O R aksen. Nanti ini bisa sama bisa berbeda ya. Apa rumus molekulnya? Itu CN H2N O2. Apa nama trivialnya? Itu nama trivialnya adalah ester. Apa nama iupaknya? Itu asam bukan alkil ya. Alkil alkanoat. Bedanya di sini nanti semua berakhiran asam ya. Sedangkan ini alkil, berarti metil, etil, propil tergantung jumlah C-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari rumus molekulnya nanti di sini ada yang berisomer. Ya, yaitu antara alkohol dengan eter, ini sama rumus molekulnya, tapi nama golongannya berbeda. Gugus fungsinya berbeda. Kemudian aldehid dengan keton itu berisomer dan asam karboksilat dengan ester itu berisomer. Jadi ada 3 nanti di sini yang berisomer. Kita bahas nanti berikutnya ya. Ingat, alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester itu berisomer. Apa itu isomer? Rumus molekulnya sama, sedangkan rumus strukturnya nanti akan berbeda. Apa yang membedakan? Ini gugus fungsi. Gugus fungsi yang membedakan mereka. Oke, nanti kerjakan di rumah ya. Contoh yang akan Ibu berikan berikut ini. Tuliskan namanya nanti supaya ada latihanmu di rumah. Sekian kali ini ya. Terima kasih, tetap semangat.